Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara, dalam persekutuan Suara Pertobatan. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami semuanya bisa menikmati firman-Mu, mendapatkan berkat daripadanya. Pada hari ini kami ingin merenungkan tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Berdasarkan kitab Nehemia, kami merasakan ada persamaan kehidupan rohani pada masa kini dengan kehidupan rohani pada masa Nehemia. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Semoga program ini boleh menemani di kala kesepian, memberi semangat di kala lesu, memberi kekuatan di saat lemah, menghibur di kala berduka, menyembuhkan di kala sakit, memberikan penerangan dalam kegelapan perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Nehemia. Nehemia adalah seorang buangan di tanah Babel yang beruntung mendapat posisi penting, yaitu sebagai juru minum raja dalam pemerintahan Artasasta, Raja Persia. Seperti kita ketahui, pada waktu Nebukadnezar, Raja Babel, membumi hanguskan, menghancurkan kota Yerusalem, merobohkan tembok-temboknya, ia membawa orang-orang yang sehat, orang-orang yang cakap, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa, sebagai orang-orang buangan ke tanah Babel. Mereka menjadi warga kelas 2 atau kelas 3 di negeri pembuangan itu. Tetapi ada beberapa orang yang cakap yang terpilih untuk bekerja di istana raja, seperti Daniel, Mesak, dan Abednego. Raja penguasa kerajaan Babel silih berganti. Berikutnya Babel dikuasai oleh orang Media, dan selanjutnya dikuasai oleh Raja Persia. Dalam masa Nehemia, yang berkuasa adalah Raja Persia yang bernama Artasasta. Pada satu hari, Nehemia kedatangan saudara-saudara sebangsa dari Yerusalem. Saya bacakan firman Tuhan dari Nehemia pasal 1, ayat 1 sampai dengan 9. Nehemia pasal 1, ayat 1 sampai dengan 9. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku berada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu.
juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Apa yang timbul dalam hati kita setiap kali kita mendengar nama Yerusalem? Saya percaya kita semua mengaitkan nama itu sebagai satu simbol rohani. Alkitab juga mengkonfirmasikan hal ini. Pada zaman akhir akan muncul kota baru, Yerusalem baru, turun dari sorga. Nama Yerusalem dipergunakan sebagai nama kota itu. Yerusalem pada masa lalu adalah simbol keberadaan Allah. Karena bait Allah ada di sana dibangun oleh Raja Salomo. Tuhan berjanji mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan dari tempat itu. Roh Tuhan ada di tempat itu. Tetapi Nehemia mendengar tembok-tembok Yerusalem sudah roboh, pintu-pintunya terbakar, penduduknya hidup dalam keadaan tercela. Kenapa hal yang memilukan hati ini terjadi? Penyebabnya adalah ketidaksetiaan umat Allah. Orang Israel yang begitu banyak mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, membawanya ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Tuhan mengutus hamba-hambanya, para nabi, hakim, untuk memimpin perjalanan hidup mereka. Mereka selalu mengeluh tidak puas akan tuntunan dan berkat-berkat yang diterima dari Tuhan. Mereka selalu merasakan kurang dan kurang. Mereka meminta agar mereka diberikan raja sebagai pemimpinnya. Tuhan memberikan raja-raja, Saul, Daud, Salomo, dan kemudian kerajaan Israel terpecah atas dua. Raja-raja yang memimpin mereka silih berganti jatuh ke dalam dosa, membawa rakyatnya hidup dalam keterpurukan rohani yang amat hebat. Mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain, menyembah ilah-ilah lain, mendukakan hati Tuhan. Perzinahan rohani ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Dalam kedukaan hatinya Tuhan murka, mengirimkan orang-orang Israel ini ke dalam pembuangan, mengizinkan mereka dikalahkan oleh raja-raja yang tidak mengenal nama Tuhan. Nasihat ajaran yang baik, bahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi, para hakim, utusan-utusan Tuhan, tidak didengarkan oleh umatnya. Manusia tidak bisa diselamatkan oleh nasihat-nasihat, ajaran-ajaran, konsep-konsep yang betapa baik sekalipun, bahkan firman Tuhan sekalipun, tidak mampu, tidak bisa, tidak didengarkan oleh manusia-manusia berdosa. Itulah sebabnya dalam bagian akhir penyelamatan manusia, Ia sendiri datang menemui manusia di dalam anaknya Yesus Kristus. Disalibkan, dikuburkan, bangkit dari orang mati, naik ke sorga. Dan kemudian Ia mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentekos. Kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya merupakan dimensi baru keselamatan. Sehingga kita hidup dalam zaman anugerah, zaman karya Roh Kudus pada masa perjanjian baru ini. Saudara-saudara kekasih Kristus, pertanyaannya sekarang, apa hubungannya tembok Yerusalem yang sudah roboh dengan hidup kerohanian kita sekarang ini? Saya merasa hidup kekristenan pada masa kini adalah ibarat tembok-tembok Yerusalem yang sudah roboh. Sejarah perjalanan hidup orang-orang percaya dari zaman dulu sampai dengan hari ini tidaklah berjalan dengan mulus. Apabila kita membaca sejarah gereja, banyak sekali perbedaan pandangan, perbedaan interpretasi tentang berbagai aspek teologis. Ahli-ahli teologi berbeda pandangan tentang siapakah Tuhan itu. Berbeda pandangan tentang kealahan Yesus Kristus. Berbeda pandangan tentang keselamatan. Ada yang berpendapat
Sebelum kita lahir pun dari kandungan ibu kita sudah ditentukan sebagai orang yang diselamatkan. Ada lagi orang yang berpendapat keselamatan itu diperoleh oleh orang yang memberikan respon terhadap seruan pertobatan yang disampaikan Yesus Kristus. Ada perbedaan pandangan tentang baptisan, baptis selam, baptis pertik. Ada perbedaan pandangan apakah anak-anak bisa dibaptis atau tidak. Ada perbedaan pandangan tentang tanda-tanda kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Sampai dengan hari ini, orang-orang percaya hidup dalam kepelbagaian pemahaman teologis. Pada masa sekitar abad pertengahan, perbedaan-perbedaan pandangan teologi menyebabkan terjadinya kerusuhan politik dan sosial budaya di Eropa, menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang amat sangat banyak. Sejarah mencatat korban jiwa terbesar bukan terjadi dalam perang antar agama, tetapi disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pandangan teologis yang saya sebutkan tadi. Sejarah juga mencatat tidak selamanya gereja-gereja berdiri atas prinsip kasih. Dalam Perang Dunia Kedua misalnya di Jerman, gereja-gereja berkompromi dengan Hitler agar bisa tetap beribadah dengan aman dan nyaman. Tetapi pada masa-masa yang sulit itu pun selalu ada hamba Tuhan yang berdiri mempertahankan kebenaran, antara lain Pendeta Friedrich Bonhoeffer yang menentang kebijaksanaan pemerintah Hitler, walau ia akhirnya harus membayar dengan nyawanya sendiri. Sejarah mencatat tahun 1960-an di Amerika Serikat terjadi gejolak ras yang besar antara kulit putih dan kulit hitam. Dalam bus, di sekolah, di tempat-tempat umum, orang-orang kulit putih harus duduk terpisah dengan orang-orang kulit hitam. Gereja-gereja juga larut dalam pertentangan antar ras ini. Presiden Carter pernah bersaksi, sebelum ia jadi gubernur di Georgia, dia diminta oleh Billy Graham menyelenggarakan satu kebaktian kebangunan rohani di daerahnya. Billy Graham meminta dalam setiap pertemuan KKR-nya digabung jemaat dan hamba-hamba Tuhan, baik kulit putih maupun kulit hitam. Oleh karena itu, Carter mengatakan mereka tidak bisa mendapat ruangan pertemuan di gereja-gereja. Akhirnya mereka berkumpul di sebuah sekolah. Apa yang terjadi pada waktu itu? Billy Graham sendiri tidak datang, tetapi sebuah film sederhana tentang Yesus Kristus diputar, dan sesudah film itu usai, ada 700 orang yang berjalan ke depan mimbar memenuhi panggilan altar. Jemaat kulit putih, jemaat kulit hitam, berdiri bersebelahan tanpa melihat perbedaan warna, bersama-sama memberikan respon terhadap seruan pertobatan yang disampaikan di dalam Injil. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, puji Tuhan hari ini sudah jarang kita mendengar perbedaan ras di dalam gereja. Tetapi masih ada kotak-kotak lain yang disebut dengan denominasi. Orang-orang percaya dikelompokkan dalam kotak-kotak yang berbeda, masing-masing menganggap bahwa kotaknya lah yang paling benar. Persaudaraan, persahabatan, kebersamaan dilakukan oleh orang-orang percaya hanya di dalam kotaknya sendiri. Tukar-menukar pelayanan antara kotak-kotak itu sangatlah sulit. Suka atau tidak suka, inilah keadaan gereja pada hari ini. Sejalan dengan perubahan sosial budaya yang dipengaruhi oleh teknologi komunikasi, televisi, satelit, internet, kecanggihan sound system, mempengaruhi ibadah-ibadah modern. Ibadah itu diselenggarakan seperti penyelenggaraan sebuah hiburan. Hiburan-hiburan diperlukan untuk menghilangkan stres orang-orang modern. Ibadah-ibadah gereja juga dikemas sedemikian sehingga bersifat menghibur, memberikan ketenangan, kenyamanan, lewat penciptaan situasi dengan bantuan peralatan multimedia, sound system, musik nyanyian, dan lain-lain sebagainya. Gereja-gereja yang menawarkan hiburan seperti ini dikunjungi oleh banyak pengunjung. Banyak ibadah gereja yang juga disebarkan lewat radio dan televisi sehingga menjangkau puluhan ribu, bahkan ratusan ribu jemaatnya. Ruangan gereja juga bertambah besar, bukan lagi 100 atau 1000 orang saja, bahkan bisa menampung puluhan ribu jemaat. Inilah yang bisa kita saksikan di beberapa kota metropolitan dunia ini. Ibadah-ibadah yang selain dikemas dalam bentuk hiburan,
juga menawarkan kemakmuran yang diidam-idamkan oleh jemaat. Kemakmuran dalam kesehatan jasmani dan kekayaan harta benda. Ibadah-ibadah menawarkan kesembuhan atas penyakit. Ibadah-ibadah menawarkan kemakmuran secara jasmani. Kelimpahan harta dan benda, besarnya gereja dan lengkap fasilitasnya dianggap sebagai pemenuhan janji firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tinggal dalam rumah bagai istana, bepergian dalam mobil mewah, bahkan ada yang memiliki pesawat terbang pribadi. Hal ini dianggap oleh jemaat bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati, maka semakin dan semakin banyak lagi jumlah pengunjung yang datang beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa pandangan kita tentang gereja masa kini? Saya merasa tembok-tembok Yerusalem sudah diroboh. Kita perlu membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Apa yang harus dilakukan oleh gereja pada waktu ini? Jawabannya ada dalam Nehemia 1 ayat 6 dan 7. Nehemia 1 ayat 6 dan 7, saya bacakan demikian. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Jawabannya saudara, pertobatan. Gereja perlu bertobat atas jalan tersesat selama ini. Gereja perlu kembali ke Alkitab, kembali ke Injil. Alkitab adalah satu-satunya buku dasar teologi dari sebuah gereja. Apapun pengajaran atau doktrin, kebenaran yang diyakini oleh sebuah gereja, semuanya harus recheck kembali terhadap Alkitab. Ya, barangkali kita semua membaca Alkitab yang sama, tetapi masih ada perbedaan pandangan dan tafsiran. Menurut pendapat saya, perbedaan pandangan atau interpretasi akan jauh berkurang apabila Roh Kudus menerangi hati hamba-hamba Tuhan dan para teolog di sebuah gereja. Menurut pengamatan saya, pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya masih belum disadari oleh banyak gereja atau denominasi. Roh Kudus bukan monopoli gereja atau denominasi tertentu. Apabila Roh Kudus yang sama menguasai hati dan pikiran hamba-hamba Tuhan, walau di gereja yang berbeda, di tempat yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, maka penjelasan dan pencerahan yang diberikannya akan sama. Gereja perlu menyampaikan berita sukacita keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Pusat pemberitaan dari mimbar-mimbar gereja adalah Kristus sendiri. Saya memperhatikan banyak khotbah yang tidak menyinggung nama Yesus. Paling-paling disebutkan dalam doa bagian akhir, di dalam nama Yesus. Yesus hanya dipergunakan sebagai stempel doa. Kalau sebuah khotbah disampaikan dari atas mimbar, walau disampaikan dengan baik dan menarik, penuh dengan pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan yang masuk akal, menawarkan konsep-konsep yang menarik ya, menyenangkan hati ya. Tanpa Yesus tidak ada kuasanya sama sekali untuk menyelamatkan jiwa. Gereja perlu mendapat pencerahan tentang kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dan dalam kehidupan pelayanan gereja. Kehadiran Roh Kudus sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 adalah berkaitan dengan pertobatan. Gereja perlu mengumandangkan seruan pertobatan seperti yang disampaikan Yesus dalam Markus 1 ayat 15b. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terakhir, apa yang dilakukan oleh Nehemia dalam pembacaan kita hari ini? Ia berdoa bersungguh-sungguh, berdoa berpuasa, menangis. Ia menangisi bangsanya, ia menangisi tembok-tembok Yerusalem yang telah roboh itu. Berdoa adalah kata kunci dalam pemulihan gereja.
konsep apapun yang kita miliki, kekuatan apapun yang kita miliki, tidak akan mampu memulihkan gereja kalau bukan Tuhan sendiri yang melakukannya. Tugas kita adalah berdoa, berdoa, dan berdoa, agar pada zaman akhir ini terjadi pertobatan besar-besaran di dalam gereja-gereja Tuhan. Mari kita menangisi gereja kita. Mari kita menangisi gereja-gereja di Indonesia. Mari kita menangisi gereja-gereja di dunia ini. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendoakan ada pertobatan dalam gereja kita. Kalau hal ini terlalu jauh dari jangkauan iman kita, marilah kita berdoa bagi pertobatan keluarga kita. Kalau ini pun masih terlalu jauh, saudara, ada satu hal yang bisa kita lakukan. Kita sendirilah yang bertobat. Kita periksa hati dan jalan kehidupan kita. Apabila Roh Kudus menjamah hati kita, mengingatkan kita akan jalan kita yang tersesat selama ini, bertobatlah di dalam Yesus Kristus. Pada waktu kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus, dianugerahkan kepada kita. Kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Kita menjadi anak Allah, menjadi biji matanya, mengalami proteksi supranatural dalam kehidupan kita. Kehidupan yang berkemenangan, sukacita, damai sejahtera, kasih setia Tuhan mengiring kita sampai akhir hidup kita, bahkan sampai dalam kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku. Aku memohon pengampunan. Aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidup ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu, dalam pekabaran Injil, ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit, luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau sanggup. Cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha, studi dan kegiatan mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.